Ketegangan antara kuasa hukum Paula Verhoeven dan kuasa hukum Baim Wong semakin memanas, menyusul adu argumen soal hasil putusan perceraian klien mereka masing-masing. Dalam program Dua Sisi yang disiarkan TV One, Alfon Kurnia Palma selaku kuasa hukum Paula bersikeras bahwa kliennya tidak melakukan tindakan nusyuz atau pelanggaran sebagaimana tercantum dalam putusan cerai. Alfon menegaskan bahwa Paula tidak pernah berduaan secara tidak pantas dengan pria lain. Namun pernyataannya langsung dipotong oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim Wong, yang mengklaim bahwa Paula kedapatan berduaan dengan pria hingga dini hari, dan hal tersebut telah terbukti secara sah dalam persidangan. Meskipun begitu, Alfon tetap membela Paula dengan mengatakan bahwa saat itu kliennya hanya berbicara mengenai permasalahan keluarga dengan pria berinisial NS. Ia menambahkan pembantu rumah tangga menjadi saksi bahwa tidak terjadi tindakan yang melanggar norma, dan anak-anak juga berada di rumah saat itu. Fahmi Bahmid membalas dengan menekankan bahwa meskipun disebut hanya berbicara, Paula dan NS tetap berduaan hingga pukul 4 pagi. Ia juga menuding Paula melakukan kecurangan keuangan dengan mentransfer sejumlah uang ke pria lain tanpa sepengetahuan Baim Wong, seperti yang disebut dalam putusan pengadilan. Fahmi kemudian memaparkan bahwa dalam putusan tersebut di halaman 105 tertulis jelas alasan Paula dinyatakan nusyuz, di antaranya berduaan dengan laki-laki bukan muhrim dan keluar rumah tanpa izin suami. Ia juga mengkritik sikap Paula yang dianggap tidak menghargai Baim Wong yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah hingga ke luar negeri. Alfon sempat berusaha memotong argumen Fahmi dan meminta agar tidak terus-menerus mengungkit tuduhan tersebut. Namun Fahmi melanjutkan dengan menyatakan bahwa semua tuduhan telah dibuktikan di persidangan. Di sisi lain, Paula Verhoeven sendiri tidak tinggal diam. Ia telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan hakim yang menangani perceraiannya ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru kali ini gue ngeliat dua pengacara berdebat di TV, dimasukin ke TV, terus berdebatnya tentang apa? Bukan masalah negara, tapi perceraian artis, dan ditonton sama mahasiswa-mahasiswi. FYP gue kan isinya gosip-gosip hot, selebriti, terus kasus-kasus viral gitu kan. Muncul mulu tuh saban hari ya kan kasus perceraian antara Baim Wong dan Paula. Cuman gue agak gedek aja gitu ya sama komen-komenan netizen yang mencoba menutup mata. Jelas-jelas rekaman pribadinya si Paula ke gap selingkuh itu nyata gitu kan. Tapi masih aja banyak yang ngomong tega banget ya rekaman pribadi disebarkan, ya itu untuk bukti di pengadilan. Gue sih masih timnya Paula ya, udah jelas-jelas coba itu laki lu begitu. Gue bukan buzzernya Baim Wong ya, cuman gue pengen berpendapat aja gitu. Kita balik aja, misalkan yang ketahuan selingkuhannya itu si laki-lakinya, misalkan laki lu deh gitu, diem-diem jalan sama lawan jenis, sama temen lu sendiri, chattingan, teleponan, secara diam-diam, terus juga kontaknya diganti, yang seharusnya namanya misalkan Dina diganti jadi Joni tuh, ya kan? Terus dengan alasan laki lu bilang enggak, biar kamu gak salah paham. Ya memang toleransi perselingkuhan itu beda-beda ya di setiap pasangan dia. Tapi kalau misalkan itu terjadi di gue, laki gue begitu gitu kan, itu gue katain selingkuh sih. Itu kan rekamannya banyak banget ya, tersebar ya, sampai si Baimnya itu ada menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim saya mau cerai gitu sampai 3 kali tuh, udah talak kan jatuhnya kalau laki-laki ngomong mau cerai gitu kan. Itu tuh jawaban Paula itu bukan jawaban cewek-cewek yang bodoh, bukan jawaban cewek-cewek yang polos, tapi itu jawaban orang yang ke-gap, ngerti nggak? Misalkan suami lu lagi di luar gitu, kamu lagi di mana? Lagi di luar, sama siapa? Sendiri. Kamu jangan bohong. Iya, sama Dina. Marah nggak lu jadi istri begitu? Gue tanya. Nah menurut gue jangankan dalam pernikahan yang sakral gitu ya, yang dilindungi oleh hukum gitu, pacaran aja apalagi misalkan tunangan gitu, udah mau menuju ke jenjang yang serius gitu ya, kalian tuh harus berkomitmen sama pasangan kalian gitu kan, harus jaga jarak, harus tahu gitu loh
batasan. Nggak boleh tuh kalian pergi berdua sama lawan jenis, apalagi ini sahabat pasangan kalian. Makanya kalau misalkan nikah kan istri itu kalau keluar harus seizin dari suami. Nah ini kalau misalkan diem-diem yang menimbulkan fitnah, apalagi udah ada buktinya tuh chatan, ya kan, dia bilangnya udah jarang, ternyata setiap hari chattingannya, ya kan, bilang kangen-kangen lagi. Masih banyak yang belain Paula, heran. Ya di luar dari sifatnya Baim yang huru-hara, yang katanya NPD segala macam, tapi tetap aja kalau kata Dilan, kalau ujung aksinya selingkuh, apalagi ngebohongin, itu salah, say. Kan hari Minggu gue malah ngajak gosip kan, astagfirullahaladzim. Baim dan Paula cerai, satu Indonesia rame. Ada yang bilang karena perselingkuhan, ada juga yang bilang karena isu kesehatan. Biasalah ya, netizen Indonesia langsung terbelah, ada yang ngebela, ada yang nyalahin. Tapi yang gue perhatiin ya di komentar-komentar, kalau feeling gue nih yang komentar-komentar jahat itu orang yang kagak pernah jadi korban, orang yang kagak pernah jadi pelaku atau masih jadi pelaku tapi belum tobat. Nah ngelihat itu gue jadi keingatan pengalaman pribadi gue ya. Ini demi Allah ya, gue kagak ngarang, demi Tuhan. Gue pernah ada di posisi disakitin ya berkali-kali sampai gue sendiri lupa berapa kali gue dihianatin. Tapi pintu maaf ya selalu terbuka dong, kan gue bego waktu itu. Jadi gue tuh selalu mikir bahwa pasti hubungan gue bisa diperbaikin, pasti dia sifatnya bakal berubah. Tapi kenyataannya ya kalian tebak sendirilah. Di saat semuanya udah baikan, tiba-tiba ada WA masuk, tiba-tiba ada chat-chatan mesra, bukan nama gue, nama orang. Ada juga nama sepupunya, ternyata nama orang lain. Ya kayak gitu aja guys, siklusnya berulang, maafin berulang gitu. Udah tentram-tentram, tiba-tiba ada notif masuk, ada nomor orang. Nah tapi yang paling nyakitin itu, yang paling gong gua, yang dituduh nakal itu gua, yang dibilang orang nakal itu gua, yang dibilang gua belewaran kesana kemari itu gua. Padahal mereka kagak tahu ceritanya. Nah sudahlah ya, masa lalu. Tapi dari situ gue belajar bahwa kadang bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi siapa yang paling kuat nahan sakit. Ya kita doain sama-sama ya, moga Baim dan Paula bisa sama-sama sembuh, dan kita semua belajar nih nggak asal nilai orang dari luar, karena nggak semua yang luka itu kelihatan di permukaan. Kita bahas hasil persidangan Bunda ya, Baim Wong sama Paula Bun. Bukannya kita ngegibah Bunda, kita belajar dari rumah tangga orang ya Bunda ya. Cuma aku nggak akan bahas dulu gimana gosip-gosipnya Bunda ya. Kita bahas tentang, karena ini udah ada hasil persidangannya, kita bahas hasilnya dulu Bun. Setelah hasilnya baru kita bahas siapa sih yang salah dan benarnya. Komen aja ya. Sekarang kita bahas hasilnya dulu Bun. Jadi di hasil persidangan ini yang udah final, Paula juga udah bilang mantan suami udah pasti cerai ini Bunda ya. Jangan bilang enggak kok belum cerai, udah cerai ya Bunda ya. Fix ya kan, sudah cerai dan sudah dinyatakan Paula bersalah. Ini bukan aku ya, di persidangan Bun dinyatakan bersalah dan benar-benar Paula itu nggak dapat apa-apa. Ini istilah bola, kemarin Real Madrid sama Arsenal Bun, Paula kalah telak di persidangan, nggak dapat apa-apa, semua hak-haknya nggak dapat Bundaku. Itu yang bikin aku kesel sama si Paula, dia terlalu sabar Bun, terlalu ya. Paula menuntut ada 4 hak, dia menuntut ada nafkah madiah, ada nafkah mut'ah, ada nafkah idah, ada hak asuh anak. 4 tuh tuntutan dia, yang dapat cuma 1 Bundaku ya. Apa itu nafkah madiah? Nafkah madiah itu adalah nafkah lampau atau hutang, berapa lama tidak dinafkahi ya Bunda ya. Jadi Paula sudah mengajukan haknya dia, jika saya bercerai saya akan minta hak nafkah madiah. Artinya kan ketika Paula itu minta nafkah madiah, artinya kan sudah lama Paula itu tidak dapat nafkah dari Baim Wong, iya kan? Tapi itu Paula nggak dapat Bundaku. Misalnya Baim itu dia berargumen, loh saya setiap bulan kasih nafkah kamu. Nah, tapi buktinya Paula masih minta hak itu. Artinya kan Paula nggak dapat itu dong, iya kan? Nggak mungkin Paula minta hak itu kalau dia nerima uang gitu kan. Nah, terus
Nafkah mut'ah kemungkinan dapat tapi nggak sesuai yang diinginkan, kemungkinan bun. Tapi ini pun masih agak rancu bun ya, Paula dapat apa enggak. Jadi nafkah mut'ah itu jika ditalak suami, kan bunda misalnya tuh tanya, suami aku selingkuh tapi kok nggak mau menceraikan aku ya, nunggu bunda yang menceraikan. Kenapa? Ketika suami menceraikan bunda akan mendapatkan hak nafkah mut'ah. Apa itu? Yaitu 15% penghasilan suami tiap bulan dikali berapa lama pernikahan. Itu adalah hak mut'ah ya bunda ya. Itu istri dapat itu ketika suami itu mentalak istri. Begitu ya bun. Jadi kalau misalnya gajinya misal per bulan itu 10 juta misalnya gitu kan, 15%-nya kan berarti 1.500.000, iya kan? Dikali nikah selama berapa tahun, 10 tahun itu berarti 120 bulan ya, dikali aja bunda berapa, 120 dikali 150 kan gitu ya, 1.500.000 dikali 120 gitu kan, 180 juta ya, istilahnya begitulah bunda kan. Tergantung, kalau ini sih udah pasti miliaran ya bunda ya gitu. Itu haknya istri ya bun. Paula pun kemungkinan dapat tapi nggak sesuai bun, atau malah mungkin nggak dapat begitu bunda. Terus nafkah idah pun harusnya dapat. Paula karena kalah di persidangan nggak dapat juga. Apa itu nafkah idah? Yaitu nafkah di mana proses perceraian, proses menunggu hasil itu, atau proses ketika ditinggal suami, atau intinya proses ketika ditinggalkan yang rata-rata itu 3 bulan itu dapat nafkah. Paula menuntutkan nafkah idahnya itu kan 600 juta selama 3 bulan ya, karena Paula itu sebulannya 200. Terus nafkah mut'ahnya dia minta 3M gitu bunda ya, begitu ya. Itu Paula nggak dapat. Bahkan hak asuh anak Paula pun hasilnya diasuh bersama-sama bun. Nah gitu ya. Jadi intinya Paula cuma nggak dapat apa-apa bun, nggak dapat apa-apa, semuanya masih gantung semua. Bahkan kenapa nggak dapat apa-apa? Karena hasil persidangan kemarin terbukti bahwa Paula itu berselingkuh. Ada pihak ketiga yang berinisial NS itu bun, itu terbukti dan Paula dinyatakan tidak berhak ya, hanya hak mut'ah. Itu pun sekarang masih diperdebatkan di persidangan. Begitu bunda-bundaku semua ya. Nah jadi artinya buat bunda-bunda juga ini ilmu, hati-hati kalau mau cerai mau sama suami ya bunda. Harus, ini bukan tentang ya, bukannya perhitungan atau gimana ya, itu hak istri lah bunda ya. Jadi hal-hal kayak gini harus diketahui bunda. Ntar setelah ini kita bahas baru tentang rumah tangganya bunda. Kita komen-komen aja dulu, oke?